Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila syani hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca bersama dulu untuk nazamnya. 1, 2, 3. Ya Guru Radi'af fi Rabbi Sami'i Muhammadun Nur Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi wa ba'du inna hadihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lama idh wajibun alaihimu muhakamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyaqiku bi afsahil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'ri'un salam takun tukbiha makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yaftaru man ikhtabar fa'aliful jawfu wa uhtawani hurufu madilil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasfihi fa'ainun ha'u adnahu wainun kha'u wal qafu aqsal lisani fa'u thumma ba'u asfalu wal wasfu fadi mushinu ya wadharu min habadihi idwaliya al-aqrasa min aisara ayunnaha wala mu'adnaha limuntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Di tajwid, buku tajwid di halaman 39, wastul lisan itu sudah semua ya. Cuma mungkin contoh-contohnya yang belum saya bacakan, kemudian diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. B. Wastul lisan. Wastul lisan. Tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah. Imam Ibnul Jazari berkata. Imam Ibnul Jazari berkata. Wal wastu faji musyinuya. Wal wastu faji musyinuya. Wastul lisan hurufnya ada 3. Wastul lisan hurufnya ada 3, yaitu jim, shin, ya. Keluar tepat di tengah-tengah lidah. Keluar tepat di tengah-tengah lidah. Menepati dengan langit-langit mulut atas. Menepati dengan langit-langit mulut atas. Ketiga huruf ini dinamakan syajariyah. Ketiga huruf ini dinamakan syajariyah. Atau huruf sebangsa tengah lidah. Atau huruf sebangsa tengah lidah. Di 2 minggu yang lalu kita sudah praktek di makhrajnya apa? Ada yang masih ingat? Jim sudah ya? Jim sudah, kemudian sekarang berarti praktek makhrajnya shin. Jadi wastul lisan atau tengah-tengah lidah di situ ditempati oleh 3 huruf
jim, shin, dan ya. Ketiga huruf ini disebut dengan apa? Syajariyah. Artinya huruf-huruf sebangsa tengah lidah. Jadi kalau dengar syajariyah, ya berarti dia keluarnya dari tengah-tengah lidah. Untuk huruf jim yang kemarin, cara mengucapkannya lidah bagian atas. Ya, bagian atas berarti jim apa? Lidah bagian atas itu permukaannya diangkat ke atas. Diangkat ke atas, kemudian sampai melekat ke langit-langit atas. Sampai melekat ke langit-langit atas. Berarti permukaan tengah lidah itu diangkat ke atas sampai dia melekat dengan langit-langit atas. Kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. Suara didorong keluar dengan beserta nafasnya juga. Kemudian dibunyikan dengan suara jim kalau tidak berharokat, ya. Jim kalau tidak berharokat. Kita sering kadang mungkin belum tahu dan sebagainya. Huruf-huruf hijaiyah itu ketika belum berharokat, maka jangan sampai menyebut jim dengan huruf ja, karena dia posisi belum berharokat. Jim yang ketika ada tulisan huruf jim, ya berarti itu huruf jim, bukan huruf ja. Apapun itu tulisannya, ini jim, ya berarti ya jim. Misalnya h, ya berarti dia harus dibaca huruf h, bukan apa huruf h. Nah, biasanya orang seringnya seperti itu. Seringnya itu menyebut dengan sebutan fathah, padahal di situ tidak ada harokat. Padahal di situ tidak ada harokat sama sekali. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan sampai ketika ngajari atau membaca sendiri dengan sebutan antara tulisan dengan pengucapan berbeda. Seperti ba. Ketika posisi seperti ini tulisannya, maka kita menyebutnya harus huruf ba, bukan huruf ba. Itu salah. Makanya pengenalan huruf mulai dari awal itu ya penting. Kalau di sini orang kalau nggak paham mesti disebut a. Mana ada a di sini? Oh, di sini alif. Berbeda dengan ini. Ya, terus ini nyebutnya gimana? Kalau misalnya kita mengikuti dengan penyebutan yang pertama tadi, yang tiba-tiba tidak ada harokatnya dibaca ada harokatnya, berarti kan sama. Nah itu. Makanya ini penting diperhatikan. Ini di sini sebagai alif, di sini sebagai hamzah. Kemudian huruf ini ta. Ya berarti huruf ta. Ketika ditanya ini huruf apa? Huruf ta. Ketika ditanya ini huruf apa? Huruf ta. Itu yang salah jawabannya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal sampai lam alif, hamzah, ya, itu penyebutannya memang disebut dengan belum berharokat. Beda lagi kalau misalnya sudah berharokat. Pa, ti, tu, ba, bi, bu. Ya silakan sesuai dengan harokat yang ada. Gitu. Ya. Jadi diingat-ingat penyebutan huruf hijaiyah itu sesuai dengan nama aslinya ketika dia belum berharokat. Tapi kalau sudah berharokat, ya dipersilahkan untuk menyesuaikan harokat yang ada. Di wasdul lisan di sini ada huruf jim, di sini ada shin, di sini ada ya. Jangan sampai menyebut huruf ya salah. Ya, karena dia belum berharokat gitu. Jadi jim, shin dan ya, jim, shin dan ya.
Kemarin sudah kita pelajari beserta contoh, sekarang masuk ke huruf shin. Ya. Masuk ke huruf shin. Sebagaimana huruf-huruf yang lain, untuk huruf shin dengan jim itu memang satu makhraj. Ya. Antara huruf jim dengan shin itu satu makhraj, tetapi sifat yang dimiliki itu berbeda. Sifat yang dimiliki antara jim dengan shin itu berbeda. Contoh seperti jim itu memiliki sifat jahar. Ternyata di shinnya itu bukan jahar tapi hames. Nah, itu kan berarti sudah beda. Memang satu makhraj, satu tempat keluar, tetapi sifat yang dimiliki itu berbeda. Misalnya saya contohkan, ketika sama-sama bentuknya batu, tapi sifat dari dua batu ini jika dibandingkan itu berbeda. Satunya mungkin banyak semacam lubang-lubangnya, yang satunya mungkin gimana. Nah, itu namanya sebuah sifat yang menempel pada dua batu tersebut, sama-sama batunya. Nah, gitu ya. Sama-sama airnya, tetapi sifatnya berbeda. Itu juga sama dengan makhrajnya jim dengan shin. Sama-sama keluarnya dari tengah-tengah lidah, tetapi sifat yang dimiliki berbeda. Kalau hamas, shin mempunyai sifat hamas yang artinya adalah ketika kita melafadzkan huruf shin, maka nafas harus dilepas. Sha, sha, shi, shu, bash, sha, shi, shu, bash. Bersama. Sha, shi, shu, bash. 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 Sha, Sha, shi, shu, shu, bash. bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Kemudian sifat yang kedua adalah rikhwah, yakni suara dilepas. Suara dilepas. Kalau yang pertama hamas tadi artinya nafas dilepas. Sekarang rikhwah. Rikhwah artinya apa? Suara dilepas. Ya, sedangkan jim tidak mempunyai sifat hamas dan juga tidak mempunyai sifat rikhwah. Dia memiliki sifat yang pertama yaitu jahar, kemudian yang kedua adalah syiddah. Artinya gimana? Suara ditahan. Ya, berarti kan ditahan, tidak keluar seperti shin, loss, ya. Sudah berbeda berarti. Kemudian yang ketiga, sifatul huruf shin istifal. Artinya lidah tidak dinaikkan. Ya. Lidah tidak dinaikkan atau tipis. Sha, sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Bersama. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Nah, ini yang ketiga baru ada kesamaan, ya. Yang ketiga baru ada kesamaan, sama-sama istifalnya. Ya, artinya istifal itu kuncinya itu ada di pangkal lidah. Kalau kita sering mendengar pangkal lidah itu pengertiannya begini ya. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah. Pangkal lidah itu pengertiannya adalah lidah yang berdempetan langsung dengan tenggorokan, yang paling dekat dengan tenggorokan. Itu yang namanya pangkal lidah. Kalau tengah lidah itu berarti kan mafhum, artinya sudah bisa dipahami. Kemudian kalau ujung lidah itu berarti pengertiannya adalah lidah yang berada paling dekat dengan bibir. Itu namanya ujung lidah. Kita mengucapkan ra, berarti kan keluarnya dari ujung lidah. Lalu yang disebut dengan ujung itu yang bagaimana? Yang mana? Ya pokoknya lidah yang paling dekat dengan bibir ini. Nah, itu yang namanya ujung lidah. Kalau pangkal lidah berarti dia
lidah itu adalah yang paling mendekati dengan tenggorokan. Itu pengertian pangkal lidah sama ujung lidah, supaya tidak bingung, diperjelas bahasanya. Kemudian yang keempat, sifatul huruf shin adalah infita. Artinya infita adalah ujung lidah tidak melekat ke langit-langit atas. Itu namanya infita. Fataha yaftahu itu artinya buka. Sya. Jadi tidak melekat di langit-langit atas. Kita bandingkan dengan yang dimiliki oleh jim. Itu sama, yang nomor 4 ya, infita. Ujung lidah tidak melekat ke langit-langit atas. Kemudian yang kelima, sifatul huruf shin adalah ismat, yaitu huruf keluar dengan lambat. Huruf keluar dengan lambat. Sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash. Kita bandingkan dengan yang jim, yang nomor 5 sama, yaitu mempunyai sifat ismat juga. Artinya huruf keluar dengan lambat. Ja, sya. Coba bersama. Ja, 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 sya, Sya, ja, Ja, sya, Sya, shi, 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 yi, Yi, shi, Shi, yi, Yi, shu, 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 yu, 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 sha, shi, shu, bash, Sha, Shi, Shu, Bash, ja, ji, yu, baj, Ja, Ji, Ju, Baj, ja, ji, yu, baj, Ja, Ji, Ju, Baj, ja, ji, yu, baj. Ja, Ji, Ju, Baj. Kemudian yang keenam adalah tafashi. Tafashi itu artinya apa? Keluarnya huruf disertai dengan angin yang menyebar di atas lidah. Ketika kita mengucapkan huruf shin, maka angin yang ada di dalam mulut itu dikeluarkan, dan mengeluarkannya itu di dalam mulut ini nyebar ke ya semuanya di atas lidah itu. Sya, 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 ya di atas lidah loh ya, catatannya di atas lidah. Jangan sampai disebarkan ke samping-samping lidah itu, kanan kirinya, nggak bisa. Harus ada jalannya istilahnya itu, supaya dia keluar itu gimana? Ya menepati dengan sesuai urutannya lidah tadi itu, keluar menjorok ke keluar. Kalau dibandingkan dengan huruf shin, shin itu jim itu bukan sifat tafashi tapi qalqalah. Nah, itulah sifatul huruf yang dimiliki antara jim dengan shin. Minimal perbedaannya itu sudah ada 3. Ya, minimal sudah ada 3 perbedaan. Kalau shin itu ada tafashi, sedangkan di jim nggak mungkin yang namanya jim itu punya sifatul huruf tafashi. Begitu juga sebaliknya. Kalau jim sifatul huruf yang keenam adalah qalqalah. Tidak mungkin qalqalah itu dimiliki oleh huruf shin. Itu tidak mungkin. Makanya di awal dulu sudah dijelaskan bahwasanya makhraj boleh sama, tetapi bisa dipastikan sifat pasti berbeda. Atau sebaliknya, sifat bisa dipastikan sama, tetapi bisa dipastikan juga bahwasanya makhraj itu berbeda. Itulah huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan shin adalah yang pertama, jangan sampai ketika kita mengucapkan huruf shin ini berpindah ke makhrajnya sin. Sin yang tanpa titik. Sin itu sangat mudah dan ringan, tapi tetap shin. Kemudian yang kedua, yang perlu perhatian khusus adalah sifatul huruf dari shin itu tafashi. Artinya angin harus betul-betul menyebar di atas lidah, jangan di samping lidah, jangan di belakang lidah apalagi, nggak bisa. Ketika tafashi, jangan sampai disertai dengan bibir monyong, bibirnya nggak usah monyong, jadi itu nggak usah, ya, nggak usah. Jadi
mengucapkan misalnya shin itu berharokat fathah, ya cukup sya, ya kan bisa tanpa harus sya, itu yang enggak tepat seperti itu. Diingat, tafashi itu maksudnya adalah udara yang dari dalam itu dilewatkan di atasnya lidah. Kemudian kita ketika mengucapkan tafashi, jangan sampai memonyongkan dua bibir atau mencucu itu, nggak usah. Kenapa alasannya kok dilarang mencucu atau memonyongkan kedua bibir? Karena alasannya adalah dikhawatirkan menjadi lebih tebal, shin itu menjadi tebal seperti huruf shad. Kalau shad memang dia mempunyai sifatul huruf yang namanya isti'la. Nah, isti'la itulah yang mempengaruhi seperti seakan-akan shad itu mencucu. Ya memang kalau shad pengecualian ya, dalam prakteknya huruf shad itu harus disertai dengan sedikit memonyongkan kedua bibir ini ke depan. Ada memang beberapa orang yang berhujah atau berpendapat bahwasanya shad itu nggak usah mencucu. Ya ada benarnya, so mencucu, tapi kan hanya berapa inci kan, nggak sampai melebihi 1 meter ke depan bibirnya kan ya. Jadi cukup bibir bawah saja turun untuk membantu keluarnya angin di atas lidah. Berarti tafashi shin itu bibir yang bawah ini caranya turun ke bawah. Jadi ini mesti turun ke bawah. Jangan tambah di atas kan. Sya itu ya salah, atau monyong sya itu juga salah, kurang tepat. Nah, bersama syashi shubash, Shashi shubash, syashi shubash, syashi shubash, shashi shubash, syashi shubash, shashi shubash, syashang. Bersama shashang, shashi shash, naminal mush, limu shashang, shashi shah, yang kedua shashang, shashi shash, naminal mush, limu shashang, shashi shah. Untuk praktek silakan dibuka Quran surat Al-An'am ayat 141. Surat Al-An'am 141. Jadi Al-An'am itu juz 8. Sudah. Sudah ya. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. Coba praktek Abianan. وهو الذي
ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytun وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. Itu prakteknya untuk makrotnya huruf shin. Jadi huruf shin ketika ditanya keluar dari mana, berarti huruf shin itu keluar dari tengah-tengah. Ya. Ketika ditanya lagi kemudian cara melafadzkannya bagaimana, ya baru dijelaskan. Di tengah-tengah lidah, permukaan lidah itu diangkat ke atas, ditempelkan ke langit-langit yang atas, kemudian suara didorong keluar. Suara keluar sambil ada dorongan nafas. Nah, kita lanjut ke makhrajnya huruf ya. Ya sama makhrajnya dari tengah-tengah lidah. Dari tengah-tengah lidah kemudian menepati dengan langit-langit mulut yang atas. Cara kerjanya atau cara melafadzkannya sama dengan huruf shin tadi. Tengah lidah bagian atas, tengah lidah bagian atas diangkat sedikit ke arah langit-langit mulut yang atas itu. Kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas menjadi ya, ya, menjadi ya. Kalau berharokat fathah maksudnya, atau kalau nggak berharokat ya berarti ya. Jadi betul-betul harus dari tengah-tengah lidah ya. Karena ya itu juga bisa dari lidah bagian ujung. Coba aja dipraktekkan. Ya, itu lebih dominan ke depan. Tapi kalau ya, makanya diposisikan yang pas dan enak supaya huruf ya itu tersebut dengan baik, dilafadzkan dengan pas sesuai dengan teorinya. Coba bersama. Ya i yu yai. Ya i yu yai. Ya i yu yai. Ya i yu yai. Ya ya i yu yai. yai. Ya i yu yai. Ya i yu yai. Sifatul huruf yang dimiliki oleh huruf ya. Yang pertama yaitu jahar. Berarti beda dengan shin, tapi sama dengan jim. Nafas ditahan. Ya, nafas ditahan. Ya yi yu yai. Nafas harus ditahan. Lah maksudnya ungkapan nafas ditahan itu bagaimana? Maksudnya adalah menahan lepasnya nafas setelah huruf itu mengeluarkan suara. Menahan lepasnya nafas setelah huruf itu mengeluarkan suara. Ya. Jadi sambil dibayangkan dan diresapi mengucapkan bersama ya.
bukan berarti ya, jangan sampai disalahartikan atau salah memahami. Bukan berarti tidak ada nafas sama sekali, itu nggak mungkin. Apapun hurufnya, jika ada kata-kata atau redaksi nafas ditahan, itu adalah melepas. Gampangannya itu kalau bahasa kita nafasnya itu tidak loss gitu loh, tapi tetap ditahan. Tapi nggak mungkin yang namanya menahan nafas itu secara 100%, nggak akan bisa berbunyi hurufnya. Coba aja, wong nggak ada suaranya saja loh, itu ada minimal abape ambu ya. Mengingat terjadinya suara huruf itu dari nafas yang keluar dari makhraj huruf. Jadi kalau ada suara itu mesti ada timbul nafas, itu sudah pasti, sudah rumus. Tetapi maksudnya adalah tipe dari setiap huruf hijaiyah itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan tekanan, ada yang tidak, ada yang lunak modelnya. Yang model membutuhkan tekanan ya berarti harus ada dorongan nafas. Nah, bisa dipahami ya. Jadi artinya nahan nafas itu bukan berarti secara 100% ditutup total mulutnya, ya nggak bisa bunyi makhrajnya, hurufnya. Kemudian yang kedua sifatul hurufiyah adalah rikhwah, artinya suara dilepas. Berarti yang nomor 2 ini sama dengan sifat shin, kemudian berbeda dengan jim. Nah, kan macam-macam ya. Padahal itu satu makhraj. Kemudian yang ketiga adalah istifal. Berarti sama dengan shin, tapi beda dengan jim. Teman-teman, sama semua ya. Jadi istifal itu berarti bisa dirangkum begini: setiap huruf yang keluar dari tengah lidah itu mempunyai sifatul huruf istifal gitu. Artinya pangkal lidah tidak naik, pangkal lidah tidak naik. Diingat pangkal lidah itu pemahamannya adalah lidah yang berdekatan dengan tenggorokan. Kemudian yang keempat adalah infitah. Ya, yang keempat adalah infitah, artinya ujung lidah tidak melekat ke langit-langit mulut yang atas. Itu berarti sama. Yang berbeda adalah 1-2-nya. Jahar rikhwah itu yang ada di ya. Nah, ini ada tambahan yang nomor 5, tapi nanti ada syaratnya ya. Yang kelima, ismat, yakni keluarnya huruf secara lambat. Ini yang asli dimiliki oleh ya, ada 5 sifat. Tapi yang bagaimana? 5 sifat ini cukup sebagai sifat-sifat ya yang berharokat ya illat. Artinya ya yang berharokat fathah atau fathah tain, atau kasroh tain, atau dhammah tain. Adapun ya yang sukun yang jatuh setelah fathah atau yang disebut dengan ya al-lain tadi itu, maka 5 sifat tersebut di atas harus ditambah lagi dengan sifat ke-6, yaitu al-linu atau al-lainu. Jadi ketambahan al-lain itu dengan syarat jika ya itu sukun dan didahului oleh harokat fathah. Makanya al-lain itu disebut dengan lunak. Contohnya alam taro kaifa. Jadi diangkat sedikit kemudian turun, itu namanya lunak. Kalau nggak lunak kan ya letter gitu, biasa lurus. Kalau lunak kan ada semacam bengkok sedikit, tapi nanti kembali lagi ya gitu. Alam taro kaifa, alam naj'al lahu 'ainain. Nain itu al-lain. Ya sukun didahului oleh
fathah. Saya ulangi, sifatul huruf ya itu ada 5 jika ya itu berharokat selain sukun. Selain sukun. Kemudian yang keenam itu adalah tambahan jika ya sukun didahului oleh harokat fathah. Kalau praktek ya banyak sekali di surat Al-Alaq itu ada. Coba bersama. Ara'aital ladzi yanha. Ayo. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Di satu ayat ini saja sudah ada 3 ya. Ara'ai yang lain tadi berarti mempunyai 6 sifat. Kemudian ladzi itu ya-nya sukun didahului oleh harokat kasroh. Kemudian yanha ya-nya berharokat fathah. Jadi satu ayat sudah mengandung 3 ya sekaligus. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ayo. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya hiyu yai. Ya hiyu yai. Jangan menebalkan huruf ya. Contohnya ya yang ditebalkan itu adalah ya, yaitu ya, ya, ya. Beda kan? Ya sama ya. Bedanya apa? Kalau yang tipis, yang ringan itu yang betul. Kemudian cara melafadzkannya kan ya. Dia memang betul-betul nempel ke atas tengah lidah. Tapi kalau yang tebal, ya itu kan ngambang Mas ya. Coba aja dipraktekkan. Ya, Ya. ya, Ya. ya, Ya. sambil membesarkan sini. Berarti dia mempunyai sifat huruf istilah. Kalau misalnya menebalkan, nah berarti kan itulah kegunaan dari sifatul huruf itu juga untuk menjaga makhraj. Begitu juga makhraj untuk menjaga sifat. Jadi saling membantu. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.